Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi minggu ini. Di minggu ini adalah minggu ketiga pertemuan untuk mata kuliah Linux Administrator ya. Kita akan lanjut materi yang sebelumnya. Sebelumnya saya sudah buatkan video, semoga Anda sudah mengikuti dengan baik, dan saya akan memberikan sedikit kekurangan pada pertemuan kedua yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang beberapa konfigurasi yang akan dilakukan pada Linux server. Yang pertama itu adalah update sistem Linux. Nah, kok update sistem Linux lagi, Pak? Itu karena kemarin di video saya ketika saya mengupdate sistem Linux itu ada beberapa yang tidak terupdate atau statusnya failed atau gagal ya. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang directory Linux ya. Jadi sebelum Anda konfigurasi terlebih jauh tentang Linux, baik instalasi atau berhubungan dengan jaringan, klien server, saya pengen Anda bisa paham dulu tentang directory Linux. Kemudian juga tentang manajemen berkas yang meliputi file dan folder. Bagaimana kita memanajemen file, folder, menghapus, menambah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga manajemen user yang statusnya sudo atau super user do ya. Nah, untuk memulai silakan Anda buka VirtualBox-nya dulu. VirtualBox, kemudian Anda login. Nah, ini tampilannya saya buat kecil saja. Silakan Anda buka VirtualBox-nya yang kemarin sudah dikonfigurasi. Kemudian jangan lupa hubungkan laptop Anda dengan tethering di internet. Nah, ini penting sekali karena kita mau mengupdate, maka server yang terbentuk harus terhubung ke internet. Bagi yang baru menginstal, silakan tonton video yang kemarin itu tentang konfigurasi IP address dan DNS supaya bisa ke internet. Baik, saya akan login dulu di sini. Gunakan username yang sudah dibuat masing-masing. Kemudian masukkan passwordnya. Pastikan passwordnya tidak lupa ya, karena kalau lupa repot juga nanti. Saya belum mengajarkan bagaimana cara reset password ya apabila lupa. Jadi kalau lupa passwordnya silakan Anda install lagi Linuxnya. Ya, sekarang saya sudah berada di dalam sistem Linux, login sebagai user Andri. Nah, sekarang kita akan cek dulu terlebih dahulu. Kemarin kita sudah buat konfigurasi IP-nya, apakah berubah atau tidak. Oh maaf, kalau di Linux itu bukan IP config tapi if config. Pastikan Ethernet 0 atau Ethernet pertama memiliki IP 192.168.137.10. Nah, ini untuk yang ke internetnya. Kemudian yang untuk yang ke lokal 10.10.10.1, walaupun pada pertemuan ke depan mungkin 2 atau 3 pertemuan kita masih belum menggunakan Ether ini untuk ke klien, kita fokus dulu ke server, tapi kita sudah siapkan dulu. Nah, untuk konfigurasinya bagi yang lupa saya akan sedikit buka lagi. Ini ada di nano etc network interfaces. Oke. Kita enter. Nah, ini ada konfigurasi, kemarin saya lupa ditambahkan. Masukkan di bagian paling akhir ini DNS strip name server, masukkan IP-nya 192.168.137.1 dan masukkan juga second dan third DNS-nya 8888 dan 88444. Sisanya tidak ada lagi yang dirubah. Kemudian
kita exit. Kalau mau disimpan berarti Ctrl O, Enter, dan kemudian Ctrl X untuk exit. Kemudian apa lagi? Kita akan cek dulu bagian DNS-nya. Nano, kemudian etc resolve.conf. Ini resolve ya. Pastikan di sini ada name server 192.168.137.1, 88 dan 8844 ya. Seperti ini. Atau kalau misalnya Anda mau tambahkan juga name server ini ya, google.com, boleh juga, apa-apa. Oke, kita simpan, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Oh, ini Ctrl O untuk simpan, kemudian Ctrl X ya. Oh, kenapa ini? Permissionnya delete. Oke, kita tidak usah simpan dulu, nanti sekalian kita lihat. Mungkin tadi ada yang saya ubah, gak apa-apa. Kalau di Anda pasti bisa ya. Oke, dan pastikan juga ping juga ke Google. Soalnya tadi saya konfigurasi di bagian user, kan lupa saya ganti, jadi nggak bisa rootnya. Oh, ini statusnya masih Andri, jadi dia nggak bisa. Kalau misalnya statusnya Andri, dia harus masuk ke bagian apa kemarin namanya administrator. Kita masuk dulu ke bagian sudo min i, masukkan passwordnya password. Oke, nah ini baru bisa ketika kita ketikkan nano, kemudian etc resolve.conf. Nah, ini di sini kita buat name servernya. Kalau tadi mau ditambahin Google, nah seperti ini. Oke, Ctrl O untuk save, Ctrl X sebagai keluar. Jadi itulah perbedaannya ketika kita menggunakan login sebagai user biasa dengan login sebagai root. Akses yang diberikan terbatas. User biasa tidak bisa mengkonfigurasi file system ya. Dia hanya bisa dikonfigurasi oleh user bernama root. Oke. Kemudian kita pastikan nih, dia harus sudah ngeping ke Google. Di sini mohon maaf, internetnya agak lama, jadi proses pingnya sedikit lambat. Nah, bagi yang tidak bisa connect ke Google, tolong diperiksa lagi koneksi internetnya, kemudian settingan sharing pada wireless ke virtual host only-nya, kemudian IP address-nya, kemudian DNS-nya, tolong itu dicek lagi supaya bisa ngeping. Nah, ini sudah tandanya bisa ngeping dia. Oke, kita stop dengan Ctrl C. Nah, adapun untuk materi update sistem Linux ya, kita menggunakan perintah apt-min-get update ya. Kemarin apt-min-get update statusnya berantakan. Nah, ternyata karena kita menggunakan sistem Linux-nya masih versi 15.4 ya, LTS. Nah, ini banyak repositori yang sudah tidak update. Nah, karena repositori itu dia berada di suatu situs, misalnya situs ubuntu.repository.apa/folder apa gitu kan. Untuk versi yang 15.04 ini banyak yang nggak ada itu. Tapi ternyata saya lupa, ternyata untuk 15.4 ini kita bisa gunakan di repositorinya punya UI, namanya kambing.ui.ac.id/ubuntu ya. Kalau Anda mau gunakan repositori itu, Anda bisa kunjungi di sini nih. Nah, berarti kambing ya namanya.
kambing.ui.ac.id. Kemudian masuk ke direktori Ubuntu. Nah, repositorinya ada di bagian disk. Untuk versi yang 15.04 saya pakainya yang Precis ya, Precis backport, Precis propose, Precis security, dan Precis updates ya. Nanti kalau serinya Xenial berarti pakai yang ini nih, Xenial backport, security, dan lain-lain ya. Nah, cara konfigurasinya di mana? Cara konfigurasinya dia ada di direktori ini. Ada di direktori etc apt source.list. Coba kita buka. Apt etc, kemudian apt source. Source tulisannya sources dot list. Coba kita buka. Nah, di sini kalau punya Anda mungkin warnanya ada yang hijau biru ya, seperti ini misalnya saya contohkan. Kalau di server Anda, nah ini warnanya seperti ini. Nah, ada yang hijau, ada yang merah. Nah, ini kenapa warna saya di sini biru semua? Karena saya matiin ya. Jadi mohon teman-teman untuk matikan semua yang berwarna merah ini, kita nonaktifkan dengan memberikan pagar 2 seperti ini. Nah, pagar 2 semuanya ya. Jadi semuanya kasih pagar 2 sebagai komentar supaya programnya ini tidak dibaca oleh sistem Linux. Kalau di programming namanya kita kasih komentar. Nah, kemudian paling bawah ini Anda bisa ketikkan dep repositorinya ke http kambing.ui.ac.id/ubuntu ya. Kita tuliskan Precis, kemudian ada main, ada restricted, universe, multiverse. Semuanya sama, tinggal diganti aja. Precis, propose, security, update, backports ya. Dituliskan aja, mungkin bisa dilihat nanti di slide saya. Kalau sudah ya tinggal di save aja. Di save, keluar, exit. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini Anda bisa update apt min-get update. Nah, ini insya Allah udah nggak ada error lagi. Nah, tunggu prosesnya sampai update ya. Nah, kalau kemarin update-nya masih pada error karena repositorinya linknya sudah pada mati ya. Jadi kalau kita punya repositori bisa tambahin sendiri. Repositori itu banyak, bisa dari UI ada, ITB punya gitu ya, dan lain-lain, pokoknya banyak. Atau sebenarnya kita bisa bikin repositori sendiri asal kita punya space yang besar. Nanti ada caranya untuk bisa update repositori secara lokal di komputer kita sendiri, bisa caranya. Oke, terakhir reading packet list-nya done. Oke, berarti ini sudah terupdate sistemnya ya. Ingat, kita hanya mengupdate sistem, bukan mengupdate versinya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang direktori Linux ya. Nah, ini adalah bentuk direktori Linux di mana kita kalau login sebagai root, kita posisinya ada paling atas di sini. Kemudian user-user yang kita buat kemarin itu berada di direktori home. Nah, kemudian konfigurasi itu adanya di direktori etc. Maka kita sebutkan tadi etc, network service, etc, lain-lain dan lain-lain. Nah, ini adanya di etc. Library itu untuk library-nya Linux semuanya ada. Kemudian ini boot, untuk bootingnya ada di sini. Saya nggak bisa jelaskan semua satu-satu, Anda bisa cari sendiri dan baca kegunaan dari
direktori ini. Nah, kalau kita mau melihat kita berada di direktori mana, karena kita bermain di kernel Linux hanya hitam putih saja, kita nggak tahu nih kita posisinya ada di mana, apakah ada di home atau di media atau di root. Nah, kita bisa ketikkan perintah pwd. Nah, pwd ini bisa kita ketikkan seperti ini, pwd. Nah, berarti kita ada di direktori garis miring root. Nah, ini garis miring root. Atau mungkin saya mau login sebagai Andri. Saya masukkan passwordnya. Nah, sekarang kalau saya login sebagai Andri, saya posisinya ada di mana? Ya, kita ketikkan aja pwd. Nah, ternyata saya beradanya di home, kemudian ada di direktori Andri. Jadi di sini kalau user itu adanya di direktori home, kemudian slash direktorinya user Andri Budi, ya sesuai dengan user yang kita buat. Nah, misalnya kita login pakai Andri saja. Silakan Anda kan punya beberapa user, silakan login saja dengan perintah login spasi nama usernya apa, kemudian masukkan passwordnya apa. Kalau belum buat, ya tinggal buat aja add user, namanya apa, misalnya si Jono. Udah enter, masukin password, enter, sudah selesai. Baru tinggal login spasi Jono, masukkan passwordnya untuk Jono. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini perintahnya ls untuk melihat dalam direktori saya ada apa aja. Tuh, oh ternyata kalau kita enter kosong. Nah, kita bisa pindah-pindah direktori ya. Makanya misalnya kita buat suatu folder dulu di sini. Misalnya foldernya kita buat dengan perintah mkdir. Nah, ini mkdir, dia maunya mkdir make directory. Misalnya kita buat folder 1. Tuh. Kita lihat ls ada nggak? Nah, ternyata dia ada tuh folder yang kita buat warnanya biru, folder 1. Ulang R ya. Folder 1. Nah, kemudian kita masuk ke dalam foldernya gimana? Kita ketikkan cd ke folder 1. Nah, seperti itu. Nah, tandanya kita Andri garis miring ujungnya folder 1. Kemudian kita buat lagi tadi misalnya mkdir. Namanya subfolder dari folder 1, misalnya subfolder 1 titik 1. Bisa nggak ya? Nah, bisa. ls. Tuh. Atau tambah lagi 2. Tambah lagi misalnya 3, bisa nih. Nah, seperti itu ya. Kalau mau lihat isi foldernya, kita ketikkan saja ls atau list. Nah, kalau tadi perintah cd spasi nama direktorinya, berarti kita masuk ke dalam direktorinya. Contohnya misalnya cd masuk ke subfolder 1, enter. Oh, maaf. cd subfolder titik 1. Oke, enter. Nah, kalau kita pwd, nah ini berarti kita ada di home, ada di Andri di dalam folder 1, kemudian berada di dalam folder subfolder 1.1. Ya, jadi kalau mau pindah direktori masukkan cd kemudian nama direktorinya. Atau kita bisa pindah direktori secara langsung. Misalnya cd subfolder folder 1, subfolder 1, subfolder 1, subfolder 1 lagi gitu. Pokoknya di dalam sub-subnya lagi tuh kita bisa langsung ketikkan perintah tanpa masuk ke satu-satu gitu. Langsung aja cd direktori 1, direktori 2, direktori 3. Berarti kita masuk ke dalam 3 direktori sekaligus. Seperti itu. Nah, untuk keluarnya gimana? Untuk keluarnya kita ketikkan aja cd aja lagi.
cd. Nah, dia otomatis langsung keluar balik lagi ke ujung, ke Andri Andri di user Andri aja. Itu kalau kita ls berarti kita di ujung keluarnya. Nah, kayak tadi misalnya kita mau masuk secara langsung, cd folder 1 garis miring sub folder 1.1 seperti itu. Bisa ya, tanpa harus masuk satu-satu. Nah, keluarnya kalau mau langsung kita langsung pakai perintah cd saja. Nah, kalau mau misalnya keluarnya mau bertahap gimana? Mundur ke belakang, mundur satu step, ya udah kita tinggal cd spasi seperti ini. Nah, ini akan mundur ke folder 1. cd lagi titik 2 mundur satu step, habis sudah. Ya. Jadi ini permainan seperti ini harus Anda biasakan gimana nanti saat kita mengkonfigurasi DHCP, mengkonfigurasi apalagi NTP, FTP. Nah, ini teknik ini seperti ini harus dipakai dan harus dikuasai. Jadi latihan aja, bikin folder, create folder, bikin folder, create folder. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi di manajemen berkas. Nah, manajemen berkas. Misalnya kalau tadi cara buat folder adalah mkdir. Nah, sekarang kita buat juga suatu file pakai perintah nano aja. Untuk bikin suatu file banyak, bisa pakai nano, bisa pakai vim, bisa pakai cat, bisa pakai apa lagi? Bisa pakai banyak ya pokoknya, bisa pakai ya banyak lah pokoknya. Ada cat, saya banyak lupa itu. Nano, vim, ada editor V juga ya. Biasanya saya pakai nano aja. Nano misalnya file Andri misalnya. Nah, enter. Nah, udah tinggal isinya Anda bisa ketikkan apa saja di sini. Jadi Ctrl O untuk save, Ctrl X untuk keluar. Nah, kalau kita lihat ini sudah ls. Nah, nanti bisa ketahuan nih kalau folder berwarna biru, kalau file biasanya berwarna putih seperti biasa. Ya, pokoknya nanti beda-beda antara warna folder sama warna file. Seperti itu. Atau kita mau bikin filenya langsung ke dalam folder, berarti nano, misalnya kita mau bikin di dalam folder 1. Berarti folder 1 namanya, nama filenya apa? Misalnya surat folder 1. Nah, udah dalamnya ketiknya apa? Save. Kemudian keluar, exit. Nah, ini kalau kita lihat ls, kemudian kita masuk ke directory folder 1. Folder 1. Nanti kita lihat ls dalamnya pasti ada file bernama surat seperti itu. Oke ya. Kita balik lagi cd. Kalau hanya buat folder atau buat file, kita nggak harus berstatus sebagai root, user biasa bisa. Nah, kemudian apa lagi? Ngapusnya gimana Pak? Nah, kalau ngapusnya ya tinggal rm. Misalnya kita mau menghapus, selalu biasakan lihat isi foldernya itu apa ya, jangan main hapus-hapus aja. Misalnya saya mau menghapus file namanya yang telah saya buat tadi, namanya file Andri, berarti perintahnya rm alias remove file Andri. Enter aja, kemudian kita lihat ls. Nah, nanti filenya sudah terhapus. Oke. Sekarang saya buat beda lagi folder nih, mkdir folder 2. Ya, kita ls. Nah, sekarang cara menghapus folder ini ada sedikit perbedaan perintah. Kalau untuk menghapus folder yang kosong dengan folder yang ada isinya. Kalau untuk menghapus folder yang kosong, kita bisa rmdir aja, remove directory, langsung nama folder 2.
Nah ini bisa langsung ls sudah hilang. Tapi kalau misalnya kita mau menghapus folder yang ada isinya, misalnya itu ada sub direktorinya lagi atau di dalamnya ada file-file yang berisi, nah nanti kita nggak bisa pakai rmdir. Misalnya mau folder 1. Nah, failed to remove folder directory not empty, artinya gagal menghapus folder 1 karena di dalamnya itu tidak kosong. Nah, artinya ada isinya. Untuk menghapusnya kita bisa menggunakan rm strip ri kemudian nama foldernya, atau rm min rf. Nah, kalau perbedaannya apa? Kalau kita menggunakan rm min rf, ini ada isinya langsung ke hapus tanpa ada konfirmasi sebelumnya. Tapi kalau kita menggunakan rm min ri, ini nanti akan ada pemberitahuan. Sebagai contoh seperti ini, rm min ri kemudian namanya folder 1. Nah kalau kita enter, nah ini ada tanya nih, descend to directory ya, remove regular folder suratnya ya, subfolder 1.2 ya, .3 ya, .1 ya. Jadi ada pemberitahuan juga mau dihapusnya folder satunya juga. Ya udah seperti itu. Ini kalau kita lihat ls sudah kosong, tidak ada. Nah, masih banyak ya untuk manajemen berkas. Misalnya kita mau mengcopy, mau meng-cut ya, Anda bisa pelajari sendiri. Tolong, itu sangat bermanfaat sekali untuk kedepannya. Saya nggak bisa memberikan banyak-banyak ya, karena video durasinya panjang, nanti akan berat, kuotanya habis kalau buat lama-lama. Yang terakhir, untuk manajemen user atau sudo ya, sudo singkatannya super user do gitu. Sebagai contoh gini, saya login sebagai sudo dulu, sudo min i tuh ya, kita masukkan passwordnya. Nah, saya buat sebuah user, add user, misalnya usernya itu namanya Jono ya, Jono. Nah, minta password nih, masukin passwordnya, masukin lagi. Nah ini enter aja, yes. Nah user Jono ini kita login nih, login ke Jono, kita masukkan passwordnya. Oke, ini sudah statusnya Jono. Nah Jono ini kita mau user Jono ini misalnya usernya nakal, suka matiin server ya. Tuh, misalnya kita mau mematikan server nih, misalnya shutdown min p besar no. Nah maka ini dia nggak bisa karena dia statusnya hanya user biasa, bukan masuk ke user grupnya root. Beda ketika user yang kita buat pada saat instalasi, contohnya user Andri, itu kan dibuat secara manual pada saat instalasi. Nah, user yang dibuat pada saat instalasi itu masuknya ke anggota root ya, setara dengan administrator. Makanya kalau di Ubuntu kita nggak punya akun root gitu ya, kemudian passwordnya root nggak ada kayak di CentOS. Kalau di CentOS ada root, misalnya akun root gitu ya, kemudian passwordnya root itu apa. Tapi kalau di Ubuntu kita nggak punya akun root kemudian punya passwordnya. Ketika kita mau masuk ke root ya kita gunakan password yang kita buat. Itulah perbedaan Ubuntu sama CentOS. Nah sekarang misalnya Jono ini suka matiin komputer. Nah berarti kalau dia statusnya sebagai user biasa, tenang aja, dia nggak bakal bisa menghapus atau mengkonfigurasi IP, menghapus user, nambah user, atau mau matiin server, dia nggak bisa karena statusnya adalah user biasa. Tetapi misalnya kita mau menambahkan user yang bisa
beberapa konfigurasi, misalnya bisa matiin server, atau bisa nambahin IP address, atau bisa buat user dan lain-lainnya. Nah, kita bisa berikan sedikit aksesnya kepada user tersebut dengan menggunakan perintah vsudo. Nah, tapi saya harus login dulu nih ke root ya. Konfigurasinya harus di root. Oke. Nah, ini dia bahkan si Jono aja nggak bisa masuk ke sudo min I karena dia statusnya Jono is not in sudoer files ya, dia nggak bisa. Mau nggak mau kita harus exit aja udah gitu ya, masuk ke root lagi. Nah, ini pakai perintah vsudo. Nah, vsudo ini sebenarnya harus diinstal, tapi kalau di Ubuntu kayaknya udah otomatis. Tapi kalau misalnya Anda gunakan perintah vsudo nggak bisa, berarti Anda harus install apt min-get install sudo. Kalau misalnya dia belum ada, tapi kalau sudah ada, berarti statusnya upgrade terbaru. Misalnya informasinya done. Tapi kalau belum ada, dia biarin aja install sampai selesai. Nah, ketika kita buka vsudo, ini tampilannya seperti ini. Sebenarnya ketika kita nggak pakai vsudo, kita juga bisa edit di nano install etc, kemudian sudoers. Nah, sudoers. Nah, ini sama sepertinya ya. Cuman kita tidak menggunakan hal tersebut ya, karena satu kita harus masuk ke directory sudoers dulu etc. Nah, ini rentan kalau misalnya salah, makanya beberapa administrator lebih menggunakan vsudo. Kita langsung aja masuk ke vsudo. Nah, ini ada statusnya root ya. Root itu bisa all konfigurasi, all dalam kurung all all, berarti dia statusnya root itu bisa mengkonfigurasi segala macam seperti itu. Nah, supaya si user yang tadi kita buat itu bisa konfigurasi juga, gimana caranya gitu kan? Ada beberapa cara. Pertama, kita jadikan user tersebut bisa konfigurasi juga. Berarti kalau tadi usernya kita buat si Jono, kemudian bisa kita jadikan dia setara level root, tinggal dimasukin aja. Oke, kita set, Ctrl O, yes, Ctrl X untuk keluar. Nah, sekarang kita login nih sebagai Jono, masukkan passwordnya. Oke. Nah, di sini statusnya Jono sudah bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan root. Sebagai contoh, misalnya dia mau reboot alias merestart komputer. Ini kalau kita enter, nah ini masih belum bisa. Kita coba dengan perintah yang lain, misalnya sudo. Saya hapus dulu. Sudo garis miring sbin. Jadi perintah untuk restart atau power off itu banyak ya. Kemudian shutdown, min R artinya restart. Kalau min P berarti power off, min H berarti halt, artinya mematikan secara paksa. Oke, masukkan password Jono. Nah, si Jono bisa mematikan server. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jadi kita lihat-lihat dulu user yang mana yang bisa kita konfigurasi. Seperti itu ya. Atau kita mau memberikan aksesnya terbatas aja. Misalnya si Jono hanya bisa
men-shutdown ya, hanya bisa halt, shutdown, power off, reboot, init ya. Init itu bisa konfigurasi IP address, tapi dia nggak bisa nih nambahin user, nambahin hapus direktori orang gitu ya, hapus direktori root. Dia hanya bisa sebatas halt, shutdown, power off, reboot, init. Ya, ini Anda bisa tentukan sendiri caranya. Oke, kita masuk lagi ke Andri ya misalnya. Oke, saya masuk ke sudo min i, masuk lagi ke administrator. Kita masuk ke vsudo lagi. Oke, ini jononya kita hapus saja. Kita coba cara yang kedua. Di cara yang kedua, kita hanya memberi alias ya, alias user yang bisa melakukan konfigurasi. Di sini ada di bagian mana ya, ntar. Nah, ini dia di bawah user alias. Di sini Anda bisa tambahkan cmnd, kemudian alias seperti ini. Kemudian misalnya apa ya, matiin aja, misalnya aliasnya otak-atik. Itu misalnya hanya sekedar otak-atik power. Tuh, otak-atik power. Nah, di sini kita berikan perintah, dia bisa misalnya sbin, kemudian apa di sini, sbin halt gitu ya, halt. Kemudian dia bisa power off tuh, atau dia bisa itu sbin reboot lagi, shutdown ya, shutdown, init. Oke, jadi si user yang berinisial otak-atik power, dia bisa menghalt komputer, bisa power off, bisa reboot, bisa shutdown, bisa init. Nah, oke. Nah, sekarang kita tambahkan user tersebut di sini paling bawah. Nah, ini dia. Paling bawah kita bisa tambahkan jono. Usernya itu bisa lakukan semua kita bisa buat al lagi di sini. Nah, kalau di sini ada tanda seru, berarti dia tidak boleh. Misalnya saya buat tanda seru, kemudian otak ya, harus tamat tulisannya, otak power. Berarti si Jono ini kalau saya kasih tanda seru, berarti si Jono ini tidak boleh melakukan apa yang ada di otak-atik power, yaitu menghalt, power off, reboot, shutdown, init. Kalau kita kasih tanda seperti ini, tanda seru seperti ini, artinya not, tidak bisa. Itu kalau kita mau memberikan akses tersebut, ya udah hapus aja. Jadi Jono all sama dengan all, kemudian kita bisa all tapi aksesnya hanya sebatas otak-atik power. Sudah, kita Ctrl O, save, Ctrl X. Nah, sekarang kita coba masuk ke user Jono. Oh, udah harus login Jono.
Sekarang kita coba nih, si Jono mau sudo, kemudian kita bin power shutdown saja, min r no ya, shutdown. Oke ya. Nah, ini sudah pasti bisa nih, karena kita sudah berikan akses. Nah, seperti itu ya. Itulah beberapa teknik dasar yang wajib Anda kuasai sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut ke jaringan server Linux. Mohon dipelajari, diotak-atik, ditonton videonya ya. Saya akan upload di channel saya. Nama channelnya adalah Parawali. Jangan lupa bayar aja pakai BPJS, yaitu bayar pakai jempol dan subscribe ya. Link materi PowerPoint-nya nanti saya akan kasih di link deskripsi video tersebut ya. Apabila nanti ada pertanyaan bisa komen di situ atau bisa tanya langsung via grup WhatsApp. Oke, itu saja materi hari ini. Saya akhiri pertemuan ini. Silahkan dipelajari lagi. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.